Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdanillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sebelum masuk pada pembahasan materi ini, kami kelompok C8 mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman semuanya karena telah berpartisipasi dalam kegiatan belajar ini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pengampun mata kuliah elemen struktur baja. Pada kesempatan kali ini atau minggu ini, kami mendapatkan giliran untuk mempresentasikan tugas kami atau hasil kerja kami mengenai materi sambungan kaku baja. Untuk itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami lewat intro sebagai berikut. Imam, Zainul, Ogi, Bisa teman-teman lihat di sini ada sekitar 6 poin yang akan kami bahas secara detail agar teman-teman semuanya memahaminya. Sebelum masuk pada inti pembahasan sambungan kaku baja, perlu kita ketahui terlebih dahulu pengertian sambungan struktur baja. Pengertian sambungan struktur baja. Sambungan adalah hasil penyatuan beberapa bagian atau konstruksi dengan menggunakan satu cara tertentu. Sambungan baja berarti hasil dari dua penyatuan bagian atau lebih bahan. Sambungan di dalam struktur baja merupakan bagian yang tidak mungkin diabaikan begitu saja, karena kegagalan pada sambungan dapat mengakibatkan kegagalan struktur secara keseluruhan. Fungsi sambungan baja. Batang baja merupakan salah satu komponen utama yang digunakan dalam pembangunan konstruksi bangunan. Penyambungan batang baja memerlukan teknik tertentu untuk menggabungkan batang-batang baja menjadi satu kesatuan. Penggunaan alat sambung dan pemilihan cara penyambungan baja adalah bagian penting dalam penyambungan baja. Penggunaan sambungan baja memiliki fungsi antara lain: pertama, menggabungkan profil-profil baja menjadi batang, kolom, balok, dan bagian konstruksi lainnya. Kedua, menggabungkan bagian-bagian konstruksi menjadi satu kesatuan bangunan. Untuk merencanakan suatu sambungan baja, terdapat 3 komponen utama penyusun sambungan. Di antaranya yaitu: pertama, batang yang disambung; kedua, alat sambung; ketiga, lempeng penyambung. Nah, 3 hal di atas memiliki peran yang sangat penting dalam penyambungan baja, di mana hal ini berkaitan dengan penyaluran gaya yang akan terjadi. Perlunya kehati-hatian dalam menyambung bagian struktur baja ini, karena struktur baja ini bertujuan untuk menghindari kegagalan sambungan. Apabila sambungan yang direncanakan gagal, maka akan berefek sangat buruk pada suatu konstruksi keseluruhan bangunan. Baik, kita beralih ke tujuan sambungan baja. Yang pertama, menyatukan batang baja. Pada sambungan kolom dan sambungan sistem rangka, tujuan sambungan digunakan untuk menyatukan batang baja ke satuan konstruksi secara utuh. Yang kedua, mencangkupi kebutuhan. Yang dimaksud mencangkupi kebutuhan ini yaitu apabila terdapat batang baja yang tidak mencukupi kebutuhan, maka batang dapat disambung menggunakan sambungan baja. Dengan demikian, sambungan baja akan didapatkan atau kita akan mendapatkan ukuran baja yang
sesuai dengan kebutuhan pembuatan konstruksi bangunan. Yang ketiga, sebagai alat bantu penyetelan konstruksi baja pada saat di lokasi pemasangan. Yang keempat, memudahkan pergantian. Apabila terjadi kerusakan, sambungan baja dapat digunakan untuk memudahkan pergantian. Yang terakhir, sebagai tempat cadangan murai susut. Pada celah kecil sambungan dapat digunakan sebagai tempat cadangan murai susut baja akibat perubahan suhu. Sedangkan syarat penyambungan baja, ada 4 syarat penyambungan baja, diantaranya yaitu yang pertama, ekonomis, kuat, dan aman. Ketika dalam struktur bangunan dinyatakan aman ketika bangunan yang dapat berdiri dengan stabil. Stabil di sini adalah mampu menahan gaya yang datang baik dari dalam struktur maupun dari luar struktur. Yang kedua, pembuatan sambungan dilakukan serapi mungkin agar terlihat estetis. Estetis yang dimaksud di sini adalah nyaman ketika dipandang mata. Yang ketiga, tidak menyulitkan pekerjaan dalam pembuatan maupun penyambungannya. Yang keempat, direncanakan dalam satu alat sambung dalam satu bagian sambungan, yang dimana hal ini bertujuan untuk membuat sambungan dengan kekakuan yang sama. Sambungan kaku baja. Pada sambungan ini, sudut antar batang-batang yang sudah disambung relatif tidak akan berubah, baik sebelum maupun setelah pembebanan. Jadi, pengekangan rotasi relatif besar mencapai lebih dari 9 dari yang diperlukan guna mencegah perubahan sudut. Sambungan kaku atau rigid connection. Sambungan kaku dipergunakan pada struktur baja yang dianalisa menurut rigid design method. Sambungan ini sangat kaku terhadap rotasi balok dan mempunyai sifat yang mendekati fully fixed. Sambungan yang dimiliki biasanya lebih rumit pembuatannya, paling mahal dibandingkan dengan jenis yang lain, sulit pemasangannya, lebih-lebih bila toleransinya sangat ketat. Berikut contoh sambungan kaku. Sambungan kaku. Sambungan memiliki kekakuan cukup untuk mempertahankan sudut-sudut antar komponen struktur yang disambung. Deformasi titik kumpul harus sedemikian rupa sehingga tidak terlalu berpengaruh terhadap distribusi gaya maupun terhadap deformasi keseluruhan struktur. Sambungan di dalam struktur baja merupakan bagian yang tidak mungkin diabaikan begitu saja, karena kegagalan pada sambungan dapat mengakibatkan kegagalan struktur secara keseluruhan. Sesuai dengan alat yang umum digunakan untuk menyambung, maka sambungan dalam konstruksi baja terdiri dari sambungan, yakni sambungan dengan paku keling atau ripet, sambungan dengan baut, sambungan dengan las atau welding. Dari ketiga cara penyambungan di samping, penyambungan dengan las adalah yang paling kaku, sedangkan paku keling menghasilkan sambungan yang lebih kaku jika dibandingkan dengan baut, tetapi kurang kaku jika dibandingkan dengan las. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman semuanya karena telah menyimak sampai habis pembahasan materi kami mengenai sambungan kaku baja. Untuk itu, kami kelompok C8, khususnya saya perwakilan kelompok C8 mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan kami mohon izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.